Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Jambi TV pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Nah, pemirsa, senang sekali tentunya pada hari ini seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa sebagai salah satu tim pembina dari Samsat Provinsi Jambi, BPKPD Provinsi Jambi bersama dengan Jasara Harja dan juga Dirlantas Polda Jambi terus melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan angka kesadaran pajak masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Salah satunya dengan program pemutihan pajak yang seperti sudah kita ketahui bersama. Dan pada saat ini pemirsa sudah ada aturan baru bahwa nantinya akan ada kendaraan ataupun data kendaraan yang dihapuskan jika menunggak membayar pajak. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai mekanisme dan juga pelaksanaannya di lapangan seperti apa, pada hari ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber dan langsung saja saya ingin menyapa telah hadir bersama saya di sini selaku Dirlantas Polda Jambi ada Bapak Kombes Pol Davi. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Nah, hadir juga bersama saya di sini selaku Kepala PT Jasara Harja Cabang Jambi ada Bapak Doni Kosprayitno. Halo, selamat sore Bapak. Sore Mbak. Sehat Bapak hari ini? Baik. Nah, pemirsa Jambi TV pastinya nanti juga akan bergabung bersama kita di sini. Yang pastinya sudah saya sebutkan di awal bakal ada 3 narasumber. Nanti akan bergabung juga bersama kita selaku Kepala BPKPD Provinsi Jambi Bapak Agus Pirngadi yang akan membahas lebih detail mengenai aturan baru tersebut. Kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber kita. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi nih Pak. Pada kesempatan kali ini selain membahas mengenai pemutihan pajak seperti yang kita sudah ketahui bersama mengenai aturan pajak itu sendiri ataupun aturan baru mengenai pembayaran pajak bahwa akan ada penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang menunggak pajak. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Doni dulu di sini selaku Kepala Jasara Harja Cabang Jambi. Bagaimana nih Pak peran Jasara Harja sendiri dalam meningkatkan partisipasi pajak masyarakat di Provinsi Jambi? Terima kasih Mbak. Untuk peran Jasara Harja ini menginisiasi action plan atau rencana kerja dari tim pembina Samsat Provinsi Jambi untuk tahun 2023, di mana didukung oleh BPKPD dan Ditlantas tentunya ya. Action plan tersebut untuk mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat Jambi dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Nah, tujuan kami ini meningkatkan collection rate dari SWDKLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebagai penjamin masyarakat Jambi dalam berkendara. Oke, nah itu dari Jasara Harja sendiri. Khusus untuk di tahun 2023 ini Pak, apakah ada program khusus dari pihak Jasara Harja? Untuk program kami di antaranya adalah kolaborasi bersama ya di pembina Samsat seperti interoperabilitas Jasara Harja bersama tim pembina Samsat Provinsi Jambi ya untuk penegakan hukum terkait implementasi dari pasal 74 Undang-Undang 22 tahun 2009. Sedangkan program khusus terkait pencegahan dan penanggulangan kecelakaan adalah kerjasama dengan universitas dalam program sinergi peningkatan keselamatan lalu lintas antara lain literasi, kreatif campaign, research dan internship, seminar, dan JRO Fashion. JRO Fashion ini adalah penciptaan inovasi oleh mahasiswa yang mewakili universitas dengan kriteria sains yang berkeselamatan serta sosial yang berkeselamatan. Oke, nah itu program-program khusus dari Jasara Harja sendiri di tahun 2023 ini untuk mengupayakan lagi peningkatan angka kesadaran membayar pajak bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Pak Doni, nanti kita akan lanjut berbincang kembali. Saya ingin beralih ke Pak Davi dulu pada hari ini. Sebelum kita membahas mengenai aturan baru tersebut Pak, saya dan juga pemirsa Jambi TV ingin mengetahui lebih detail terlebih dahulu sejauh apa sih peran Dirlantas ini sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jambi dalam membayar pajak. Ya, sebenarnya kan kita dari awal ya sejak Samsat itu berdiri, di mana di sana ada 3 pilar. Kita sudah berkomitmen itu dari mulai proses pembayaran pajak itu sendiri dalam masalah verifikasi kendaraan ya kendaraan itu sah atau tidak. Itu kita sudah berkontribusi di sana. Kemudian juga itu pemiliknya atau bukan seperti itu sudah berkontribusi di sana dan pastinya kita di lapangan
bersamaan dengan adanya pelanggaran lalu lintas di jalan itu otomatis kendaraannya, identitas kendaraan adalah STNK-nya itu kita periksa, dan itu kontribusinya di saat itu pada saat memang pajaknya belum dibayar kita mengingatkan. Tapi kalau memang sudah lebih dari 5 tahun berarti kita melakukan penindakan dengan tilang di tempat atau dengan kalau saat ini ya dengan etle lah seperti itu. Nah, jadi kontribusinya dari dulu memang seperti itu. Jadi di lapangan kita berkontribusi, prosesnya administrasi juga kita berkontribusi terkait dengan keabsahan pemilik dan juga kendaraan itu. Oke, itu salah satu bentuk kontribusi dari Dirlantas Polda Jambi sendiri. Nah, seperti Jasara Harja punya program-program khusus Pak untuk di tahun 2023 ini. Apakah dari Dirlantas Polda Jambi juga memiliki program khusus di tahun 2023 ini? Ya, jadi gini, sebenarnya kan kita tahun lalu sudah mau menerapkan terkait dengan penghapusan yang tidak bayar pajak, mati pajak 2 tahun. Namun demikian kami memberikan masukan kepada Pak Gubernur waktu itu dengan juga Jasara Harja bahwasanya kita memberi stimulus dulu kepada masyarakat, berikan masyarakat keringanan dulu untuk mereka nanti ke depannya tidak berat untuk membayar pajak, karena kita sudah monitor di lapangan ya, pemeriksaan pada saat razia di jalan atau pemeriksaan di jalan itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lebih daripada 3 tahun, 4 tahun itu yang mati pajak. Jadi kita sampaikan kepada Pak Gubernur supaya dilakukan pemutihan dulu. Nah, memberikan kemudahan kepada masyarakat di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 baru kita laksanakan aturan yang tadi, yang pasal 74 tadi, untuk betul-betul bisa dilaksanakan setelah masyarakat mendapat kemudahan-kemudahan. Kemudahan sudah diberikan. Tahun lalu sudah ada pemutihan. Di awal tahun ini sudah ada pemutihan. Maka selesai awal tahun ini pemutihan, maka program kita di tahun harusnya di awal tahun 2023, tapi karena memang masih ada pemutihan, maka dilaksanakan di pertengahan tahun. Insya Allah di bulan Juni Pak ya, kalau tidak salah di bulan Juni kita sudah menerapkan itu aturan tadi. Jadi programnya itu, jadi kita sama-sama dengan Bapolda, sama-sama dengan Jasara Harja, di awal bulan Mei kita sudah melakukan penertiban terutama terkait dengan yang mati pajak 2 tahun untuk penghapusan registrasi di Samsat. Oke, baik. Berarti sebelum aturan tersebut dijalankan sudah ada fleksibilitas dulu ya Pak ya, dilakukan. Baik, salah satunya dengan program pemutihan pajak yang sudah dilakukan juga sampai awal tahun 2023 ini ya Pak ya? Dari akhir tahun 2022 kemudian masih dilanjut lagi di awal tahun ini. Jadi luar biasa saya pikir provinsi ya. Nah, oleh karena itu harus dilaksanakan aturan yang sudah tertuang di pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas 2009 harus sudah dilaksanakan. Karena kapan lagi mau dilaksanakan ya? Karena kita sudah memberikan kemudahan yang mati pajak 5 tahun jadi tidak jadi hanya bayar pajak setahun. Seperti itu. Baik, nah pemirsa Jambi TV, jadi di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai aturan tersebut, yang pastinya tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa banyak kemudahan dan juga keuntungan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, yang pastinya melalui BPKPD Provinsi Jambi, Jasara Harja, dan juga Dirlantas Polda Jambi untuk menstimulus masyarakat membayar pajak, yang pastinya dengan program pemutihan pajak tersebut. Kita akan kembali di segmen selanjutnya, yang pastinya masih dalam talk show Jambi TV. Baik pemirsa Jambi TV, kembali lagi di program Talk Show Jambi TV. Yang pastinya hari ini sudah bersama dengan narasumber kita, masih ada Pak Doni dan juga Pak Davi di sini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi. Tadi kita sudah membahas mengenai pajak dan juga bagaimana teknis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Provinsi Jambi membayar pajak. Kita beralih nih Pak, pembahasan kita fokus mengenai aturan baru tersebut untuk kendaraan yang menunggak pajak. Bagaimana mekanisme di lapangan? Mungkin dari Pak Davi boleh dibantu jelaskan. Jadi gini, sebenarnya ini bukan aturan baru, ini aturan lama 2009. Namun demikian memang untuk pelaksanaannya ya kita mulai dari saat inilah ya, karena memang ini agak terabaikan sebelumnya. Jadi nanti teknisnya memang ini bersamaan dengan apa yang kita kan kita sudah melakukan di Dirlantas Polda Jambi dari awal tahun kemarin. Kita punya angkutan batubara di sini sudah kita lakukan registrasi untuk yang non BH, maksudnya di luar Jambi, untuk mereka di awal Mei itu harus sudah kendaraan yang BH. Jadi sekarang kita kasih kesempatan mereka untuk mutasi dari daerahnya untuk masuk ke wilayah Jambi.
Nah itu nanti bersama juga di awal Mei ya, selesai pemutihan kalau tidak salah sampai tanggal 7 April. 7 April berarti nanti ada waktu tanggal awal Mei kita laksanakan untuk penghapusan dari register apabila memang pajaknya lebih daripada 2 tahun. Tapi mudah-mudahan karena sudah ada pemutihan ya kita berharap tidak bajak atau barangkali tidak ada ya Pak Doni ya, mudah-mudahan ya tidak ada. Tapi kalau memang ada ya terpaksa memang harus dihapus gitu pikir. Tapi tidak perlu maksudnya ya dari register Samsat dihapus, tapi memang di register BPKB di Lantas tentunya masih ada terekor. Nanti apabila memang yang si pemilik kendaraan ingin membuka lagi, tentunya ya nanti ya kita itu nanti kembali kepada Dispenda atau Bakaoda bagaimana kan tentunya kalau memang sudah dihapus mau dibuka lagi dia hitungannya seperti kendaraan baru atau kendaraan yang mutasi, otomatis nanti ada biaya penambahan yang cukup besar di luar pajak. Makanya kepada masyarakat juga saat ini betul-betul yang mumpung masih ada pemutihan diputihkan gitu ya, jangan sampai nanti tahu-tahu dihapus nanti bisa dimunculkan lagi sehingga nanti justru biayanya lebih bengkak, lebih banyak lagi yang keluar begitu kan. Dan sudah pasti di awal bulan Mei kita laksanakan untuk pemutihan. Oke, berarti akan mulai dilaksanakan ataupun mulai diterapkan aturan tersebut di awal Mei. Awal bulan Mei. Realisasi di lapangan seperti apa Pak? Sejauh ini apakah masyarakat sudah mendapatkan informasi atau sosialisasi? Sudah di tahun lalu ya? Tahun lalu sudah kita informasikan terus. Nanti di lapangan adalah yang nanti otomatis dia kendaraannya mati pajak. Ya otomatis kendaraannya nanti yaitu kalau memang dia sudah diberlakukan maka tidak boleh lagi kendaraan itu yang beroperasi di lapangan yang sudah mati pajak. Kalau diketemukan ya otomatis kendaraan nanti diamankan karena tidak boleh beroperasional di jalan raya. Kalau dihapuskan berarti kendaraan tidak boleh beroperasional di jalan raya. Sama seperti kendaraan truk batubara non BH. Kalau sudah diberlakukan berarti yang non BH tidak boleh beroperasional di jalan raya. Diamankan atau dikeluarkan dari wilayah Provinsi Jambi. Itu kalau angkutan batubara kebijakannya seperti itu ya dengan Pak Gubernur juga seperti itu. Tapi kalau ini otomatis tidak boleh beroperasi. Jadi ya kalau memang ditemukan otomatis ditindak atau ditilang di tempat kendaraannya nanti sebagai barang bukti. Baik, jadi untuk informasi juga pada masyarakat Provinsi Jambi bahwa aturan tersebut akan segera diterapkan di awal Mei nanti. Jadi sampai saat ini masih berlaku untuk pemutihan pajaknya. Masih ada waktu nih. Masih ada waktu ya, ya. Jadi boleh langsung untuk dilaksanakan yang belum melakukan pembayaran pajak. Sebelum kendaraannya nanti datanya akan dihapuskan. Nah, kita beralih ke Pak Doni di sini dari pihak Jasara Harja Jambi. Bagaimana nih Pak untuk keselamatan berkendara sendiri? Apa nih himbauan dari Jasara Harja kepada masyarakat Provinsi Jambi? Yang pasti dari Jasara Harja menghimbau masyarakat Jambi untuk berkendaraan yang tertib sehingga mematuhi aturan lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah ya. Jadi selamat dalam berkendaraan, tidak ada kecelakaan. Tujuan kami itu zero accident, jadi kecelakaan itu nol. Ya, semoga kita ke arah yang lebih baik ya. Ini nggak jauh dari supaya masyarakat lebih tertib, khususnya masyarakat Jambi tertib dalam berkendara. Baik, nah itu himbauan dari pihak Jasara Harja sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui juga Pak, untuk klaim apabila terjadi kecelakaan itu sendiri nantinya, bagaimana nih Pak mekanisme dari Jasara Harja sendiri? Kecelakaan yang dijamin Jasara Harja menurut Undang-Undang 33 dan 34 diantaranya adalah kendaraan bermotor yang menabrak pejalan kaki, kemudian tabrakan dari 2 kendaraan bermotor atau tabrakan beruntun, dan kecelakaan tabrak lari yang absah kasusnya. Untuk mekanismenya sendiri, setiap kasus terjadinya kecelakaan, masyarakat wajib melaporkan kasus kecelakaan ke pihak berwajib. Dalam hal ini, polisi, satuan lalu lintas. Karena sebagai masyarakat kita harus sadar hukum ya. Seperti itu. Selanjutnya, Jasara Harja yang akan menyelesaikan proses dari santunan dengan pelayanan prima. Oke, itu dari pihak Jasara Harjanya sendiri. Nah, untuk di tahun 2022 lalu nih Pak, bagaimana nih realisasi klaim di Jasara Harja sendiri untuk Provinsi Jambi nih Pak? Realisasi klaim ya? Iya, di tahun 2022 ini mengalami peningkatan.
jadi naik sekitar 8% dibandingkan tahun 2021. Dengan jumlah pembayaran santunan di tahun 2022 sejumlah 38 sekian miliar. Ya, semoga tahun ini tidak ada peningkatan realisasi klaim, artinya seluruh masyarakat tertib dalam berkendara dan akan mematuhi semua aturan yang berlaku di dalam berkendara. Iya, baik. Harapan kita bersama pastinya ya Pak ya, agar masyarakat tertib dan berlalu lintas sehingga minim terjadinya kecelakaan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, mungkin saya ingin beralih kembali pada Afi di sini dari Dirlantas Polda Jambi. Tadi kita membahas juga bahwa pemutihan pajak masih dilangsungkan sampai tanggal 7 April 2023. Bagaimana nih Pak komitmen dari Dirlantas Polda Jambi sendiri dalam mendukung program pemutihan pajak ini? Pastinya kita sekarang yang pemutihan ini ya, kita komitmennya adalah setiap kita lebih jeli di lapangan, kita melihat kalau memang ada pelanggaran, kemudian kita coba cek administrasinya, ternyata dia mati pajak ya, ada kaitan dengan mati, kita himbau, kita sarankan langsung oleh petugas di lapangan untuk segera ya sampaikan tadi segera pembuktian. Ayo, kapan lagi? Sampai tanggal 7 April, jangan sampai nanti justru nanti jadi merepotkan si pemilik kendaraan itu sendiri begitu. Jadi komitmennya di situ lah. Dan kemudian prosesnya pasti kita lebih cepat dan juga lebih humanis lah ya. Pelaksananya sama-sama dengan Jasara Harja, dengan dengan Dispenda juga seperti itu. Jadi kita selalu kolaborasi dan kita juga berharap ya ini saling berkait ya, antara kecelakaan ya, antara juga adanya santunan, kemudian juga kaitannya juga dengan masalah pembayaran pajak kendaraan ya, ini saling berkait ya semuanya. Tapi yang pastinya adalah kita berharap di jalan khususnya untuk di Provinsi Jambi lebih tertib, sehingga juga kecelakaan juga menurun dan juga masyarakatnya lebih tertib pajak. Jadi semuanya berkontribusi jadi lebih tertib, dan juga untuk provinsi juga dari sektor pajaknya juga bisa lebih hidup lah gitu ya, untuk Provinsi Jambi itu maksudnya lebih muruk gitu, lebih bercahaya gitu ya dengan masyarakat yang tertib. Maksudnya begitu. Baik, nah itu jadi pemirsa Jambi TV, sedikit informasi juga bahwa pastinya dari perbincangan kita hari ini juga sekaligus untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Provinsi Jambi bahwa aturan pasal 74 tersebut akan segera diterapkan pada awal Mei nanti. Jadi bagi pemirsa Jambi TV yang kendaraannya menunggak pajak, mohon untuk segera dibayarkan. Karena pastinya setelah dari pemutihan pajak ini berakhir, untuk aturan tersebut akan langsung diterapkan dan direalisasikan bahwa data kendaraan Anda akan dihapuskan bagi kendaraan yang menunggak pajak. Oke, mungkin saya akan berlanjut juga bersama Pak Davi di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa aturan ini sebenarnya aturan lama, tapi yang akan baru diterapkan nantinya pada awal Mei. Apakah ada pro kontra nih Pak dari masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi nih Pak, terhadap aturan tersebut yang makanya dari tahun 2009 sampai sekarang baru akan direalisasikan? Karena kalau kita dahulu kalau memang kita langsung terapkan itu sangat tidak memungkinkan, karena memang masih banyak sekali masyarakat yang menunggak pajak waktu itu. Tapi dengan adanya pemutihan ini dari tahun 2022 sampai di awal 2023, berarti pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini sudah sangat-sangat layak ya, sangat-sangat layak untuk memang tidak bayar, yang mati pajak 2 tahun untuk dihapuskan. Kecuali kalau itu tidak kemarin, karena belum pernah dilaksanakan. Pemutihan itu kan baru di akhir di tahun 2000, sebelumnya nggak ada. Sangat beratlah kepada masyarakat yang tidak ada pemutihan atau diberlakukan itu. Mungkin bisa unjuk rasa lah, saya rasa begitu. Tapi dengan adanya pemutihan ini, otomatis kan pembayaran status kendaraan sudah normal ya. Sudah berjalan, 1 tahun berjalan, sudah aman, dan otomatis ya sudah. Ya kita harus ikuti, jangan sampai nanti jangan sampai kita tidak mau bayar pajak lagi. Toh pajak kita sekarang sudah hidup gitu kan. Toh sudah dibuktikan tidak kena denda seperti itu, sudah banyak kemudahan. Berarti ya sudah, kita tinggal meyakinkan diri kita bagi pemilik kendaraan untuk setiap tahun membayar pajak. Itu aja. Seperti itu. Baik. Jangan sampai mati pajak 2 tahun sehingga nanti tidak ada pemutihan lagi, dan tentunya nanti kalau mau dibuka lagi ada biaya
ya mungkin seperti kendaraan baru lah, itu kan ada biaya tambahan yang cukup besar. Lebih besar daripada biaya pemutihan pajaknya sendiri nantinya Pak ya. Jadi sebelum diterapkannya aturan ini pastinya pemerintah juga memberikan relaksasi kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi dengan adanya salah satunya itu program pemutihan pajak untuk memudahkan masyarakat Provinsi Jambi dalam membayar pajak, yang pastinya juga kita terus mengingatkan pada masyarakat Provinsi Jambi untuk sadar dalam membayar kewajiban pajaknya. Nah, pemirsa Jambi TV, kita masih akan berlanjut kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita di sini, yang pastinya kita masih akan terus berlanjut di Talk Show Jambi TV. Baik, mungkin saya di sini ingin lanjut bersama Pak Doni. Terakhir nih Pak, pertanyaan untuk Pak Doni selaku Kepala Jasara Harja Cabang Jambi. Apa nih Pak harapan dari Pak Doni sendiri ke depannya kepada masyarakat Jambi, kesadaran untuk meningkatkan angka pembayaran pajak yang ada di Provinsi Jambi tahun 2023 ini? Ya. Dari Jasara Harja mengharapkan bahwa masyarakat Jambi patuh terhadap pajak, karena dengan membayar pajak berarti pembangunan di Provinsi Jambi akan terus berkembang dan meningkat. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas kesempatannya. Mungkin dari Pak Davi sendiri apa nih Pak harapannya untuk masyarakat Provinsi Jambi dari Dirlantas Polda Jambi untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak Provinsi Jambi? Tentunya antara kesadaran berlalu lintas di jalan dengan kesadaran membayar pajak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ya saya berharap mudah-mudahan ya tertib di jalan, tertib membayar pajak, dan juga ya zero accident seperti itu ya. Karena kalau itu tercapai berarti masyarakat Jambi ini adalah masyarakat yang betul-betul masyarakat yang tertib ya. Masyarakat yang betul-betul sudah membudaya untuk tertib pajak, tertib berlalu lintas, dan juga dampaknya pasti kita tidak mau ada kecelakaan. Seperti itu harapan. Baik, itu tentunya harapan kita bersama juga agar kesadaran masyarakat meningkat di tahun 2023 ini dalam membayar pajak khususnya di Provinsi Jambi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Doni selaku Kepala Jasara Harja Cabang Jambi, Pak Davi selaku Dirlantas Polda Jambi atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita akan berlanjut di segmen berikutnya bersama dengan Kepala BPKPD Provinsi Jambi. Itu masih di Talk Show Jambi TV. Baik pemirsa Jambi TV, kembali lagi di Talk Show Jambi TV, masih dengan membahas tema penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak. Seperti sudah saya informasikan tadi bahwa di segmen kedua ini akan bergabung bersama kita dan telah hadir juga pada kesempatan kali ini selaku Kepala BPKPD Provinsi Jambi ada Bapak Agus Pirngadi. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Kabar baik. Kabar baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa Jambi TV, tentunya kita akan berlanjut membahas perbincangan kita tadi. Sebelum kita membahas mengenai aturan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang menunggak pajak nih Pak. Tadi saya juga sudah sempat berbincang dengan Pak Doni dan juga Pak Davi di sini. Kita ingin bertanya dulu dari pihak BPKPD Provinsi Jambi atau dari pihak pemerintah Provinsi Jambi sendiri. Di sini ada Pak Agus. Bagaimana nih Pak untuk program pemutihan pajak yang saat ini masih berjalan di Provinsi Jambi, bagaimana Pak? Ya, jadi kita membuat program pemutihan pajak tahun 2023 ini. Kemarin kita korelasikan dengan HUT Provinsi Jambi. Jadi setiap kali HUT Provinsi Jambi sebagai satu penghargaan gubernur kepada masyarakat Jambi itu diberikan kemudahan kaitannya untuk bagi wajib pajak yang belum dapat menunaikan kewajibannya itu diberikan kesempatan untuk mereka melakukan pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dengan dia balik nama kendaraan bermotor. Nah, itu kita mulai dari tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 6 April 2023 besok. Jadi kalau lihat hitung-hitungan waktu tidak lama lagi, tinggal sekitar 2 mingguan sampai dengan tanggal 6 April 2023. Nah, harapan kami sesungguhnya dari pemerintah Provinsi Jambi, fasilitas kemudahan untuk membayar pajak dengan adanya pemutihan pajak ini tolong
dapat digunakan semaksimal mungkin sampai dengan batas injure time tadi tanggal 6. Karena kalau apabila sampai dengan tanggal 6 April itu masih ada yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telat menunggak, maka kita tidak akan melakukan perpanjangan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tertunggak tersebut. Baik, jadi pemutihan pajaknya masih akan berlangsung sampai tanggal 6 April 2023. Untuk tahun 2023 ini sendiri dari pihak BPKPD Provinsi Jambi, apakah ada prioritas program khusus yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Provinsi Jambi dalam membayar pajak? Ya, jadi kita setiap tahun itu ada inovasi, Mbak. Inovasi yang memang kita lakukan terkait dengan pelayanan kesamsatan. Nah, tahun ini kita coba nanti akan meluncurkan satu inovasi terkait dengan pembayaran pajak. Kami beri istilah delivery. Jadi seperti pajak panggilan. Jadi apabila nanti dokumen terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini sudah terkumpul di satu tempat, kita nanti akan juga memanfaatkan RT yang kita pilih, tentunya yang memiliki kriteria sesuai dengan yang kita inginkan, jujur, amanah kan, sehingga nanti akan kita kerjasamakan. Apabila dokumen-dokumen persyaratan pembayaran pajak itu nanti sudah terkumpul, kita harapkan dari petugas yang kita tunjuk nanti akan menghubungi call center kami, sehingga nanti petugas dari kami yang akan turun, sehingga dalam hal ini kita beri nama Samsat Delivery atau Samsat panggilan lah gitu. Order untuk datang. Nah, nanti pada saat datang kita akan datang melayani dan akan kita lakukan eksekusi di tempat kaitannya dengan itu. Itu yang akan kita buat inovasi di tahun 2023 ini. Di tahun 2020, apakah sudah mulai dilaksanakan untuk inovasi tersebut, Pak? Sejauh ini? Kalau yang ini untuk 2023 belum. Persiapan. Jadi persiapan kita baru kita buat aturan-aturannya dan akan kita terapkan Sesegera mungkin ya, Pak. Ya. Baik, nah itu untuk mengenai pemutihan pajak sendiri yang saat ini masih berlangsung sampai tanggal 6 April 2023. Kita akan beralih membahas mengenai aturan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang menunggak membayar pajak. Saya ingin berlanjut sama Pak Davi di sini selaku Dirlantas Polda Jambi terkait dengan penghapusan data kendaraan tersebut yang menunggak pajak nih, Pak. Ya. Bagaimana nih mekanisme di lapangannya? Ya, jadi kan memang di Undang-Undang Lalu Lintas ya, nomor 22 tahun 2009 dari pasal 74 itu kalau memang sudah 2 tahun mati pajak maka data kendaraan dihapuskan ya, dihapuskan dari data Samsat seperti itu. Nah, tapi ini memang kan kita laksanakan itu harus ada dulu stimulus kepada masyarakat untuk bisa taat pajak atau yang masih nunggak pajak itu ya mereka membayar pajak dulu supaya ini diterapkan, masyarakat sudah siap. Masyarakat tidak tertunggak lagi pajaknya, dan ini oleh pemerintah Provinsi Jambi sudah direalisasikan dari tahun 2022 kemarin sudah pemutihan, ini dengan provinsi sudah ada pemutihan lagi dengan harapan nanti di awal bulan Mei ya yang pernah kita direncanakan akhir tahun 2022 bersama dengan Pemprov waktu sudah kita rencanakan di pertengahan tahun ya di awal pertengahan tahun 2023 untuk pasal 74 ini betul-betul laksanakan dengan diawali kemudahan masyarakat untuk pembayaran pajak yang menunggak ya, dengan kata lain dengan adanya pemutihan. Nah, tambah lagi barusan Pak Agus sudah sampaikan ada delivery lagi nanti itu. Kemudahan membayar pajak untuk didatengin, bukan masyarakat datang ke kantor tapi petugas yang datang ke rumah. Jadi kurang apa lagi lah ya. Jadi memang ya tentunya nanti betul-betul nanti di awal bulan Mei ini dilaksanakan. Nah, kemudian nanti terutama untuk kendaraan yang pajaknya sudah mati 2 tahun. Nanti dan tentunya kalau sudah dihapus berarti kendaraan itu tidak boleh berada di jalan raya. Kalau ada di jalan raya berarti harus ditindak di tempat. Tidak di tempat otomatis barang buktinya adalah yang diamankan ya kendaraan itu sendiri gitu. Jadi daripada nanti terjadi hal kalau sudah diterapkan ya berarti nanti akan merepotkan masyarakat kalau memang dia pajaknya sudah mati 2 tahun. Mumpung masih ada pemutihan, ya sekarang segera dibereskan masalah pajaknya yang tertunggak. Tentunya kan tidak ada denda ya, hanya membayar pajak 1 tahun ke depan. Oh itu sangat luar biasa itu. Jadi ya dimanfaatkan momen ini untuk apa? Untuk nanti masyarakat lebih tertib lagi gitu kan. Apalagi dengan banyaknya kemudahan-kemudahan tadi sudah Pak Agus sampaikan. Gitu Mbak.
Baik, nah itu untuk aturan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang menunggak pajak. Realisasi di lapangannya, apakah program ini akan segera berjalan di pertengahan tahun, Pak? Iya, kalau sebenarnya kan kalau tahun lalu kita sudah ada pemutihan. Tadinya kita rencana di awal tahun, tapi ya kita ternyata masih ada program pemerintah provinsi, karena ada HUT provinsi, ya masih ada pemutihan. Nggak mungkin program itu dilaksanakan dengan adanya bersama dengan pemutihan. Itu sangat tidak mungkin, karena ya nanti untuk database-nya akan jadi berantakan gitu ya Pak Agus ya. Ya. Jadi memang yang dilaksanakan setelah pemutihan ini. Nah, di pemutihan sampai tanggal 6 April berarti di awal Mei kurang lebih Pak Agus ya. Nanti sambil nanti piranti lunaknya juga dipersiapkan ya, mungkin barangkali terkait dengan bagaimana dengan masyarakat yang memang masih ada yang tidak taat pajak, sehingga dia kendaraannya sudah 2 tahun lebih belum bayar pajak juga pada sudah pemutihan, dan dia mau dihidupkan lagi. Biasanya sadar tuh setelah kendaraannya diamankan begitu kan. Nah itu bagaimana nanti mungkin kan kembali ke Pemprov Jambi bagaimana teknis pembayaran atau penyusunan anggarannya, pembayaran pajak seperti apa. Yang jelas pasti nanti jauh lebih mahal daripada ini ya, daripada situasi saat ini ya. Nah, jadi itu nanti sedang proses oleh Pak Agus. Yang jelas nanti awal Mei kita Pak Agus ya, kita rencanakan sudah dilaksanakan. Nanti karena ada keputusan bersama dan keputusan Bapak Gubernur juga nanti untuk tanggalnya, seperti itu. Baik, nah tentunya banyak kemudahan yang sudah diberikan kepada masyarakat Provinsi Jambi agar meningkat lagi kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Yeah. Saya beralih ke bersama Pak Agus di sini. Tadi sudah membahas juga mengenai aturan penghapusan data kendaraan tersebut. Bagaimana nih Pak, jika nanti kendaraan yang menunggak tersebut datanya telah dihapus, apakah bisa dikembalikan lagi atau seperti apa mekanisme nantinya Pak? Jadi gini, mungkin menyambung tadi yang diutarakan oleh Pak Dirlantas tadi, bahwa sesungguhnya Undang-Undang 22 tahun 2009 ini kan sudah lama Bu, Mbak. Sudah hampir 14 tahun. Yeah. Pasal 74 khususnya yang lagi kita bincangkan ini, sehingga masa dari 14 tahun ini kan panjang. Nah kita narik mundur 3 tahun ke belakang, bahwa dengan adanya program yang akan dilakukan oleh Korlantas Polri ini, kita sudah mulai mensosialisasikan ke masyarakat melalui Jasa Raja, melalui Satlantas yang di Kabupaten Kota, dan kami melalui Kepala Samsat Kabupaten Kota. Ini sudah kita sosialisasikan, dan kita mulai intent mensosialisasikan 2 tahun ke belakang ini. Jadi sambil kita mensosialisasikan seperti tadi diutarakan oleh Pak Dirlantas, kita beri kemudahan, karena sepertinya tidak bijak kalau kita mensosialisasikan satu kebijakan tapi kita tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kendaraannya mati pajak 2 tahun lebih setelah habis masa SNK. Jadi terakhir kita sudah melakukan pemutihan tahun ini 3 bulan. Jadi 3 bulan itu bukan waktu yang singkat sesungguhnya kalau masyarakat mau memanfaatkan, dengan harapan tadi untuk kendaraan-kendaraan yang mati pajak lebih dari 2 tahun setelah masa STNK tadi mulai diaktifkan, regidennya diregiden kembali, sehingga tidak akan terimbas nanti pada saat akan diterapkan pasal 74 dari Undang-Undang 22 2009 itu. Nah, kita sudah sepakat tim pembina Samsat bahwa dari 14 tahun ke belakang ini 2 tahun intent kita lakukan sosialisasi, dan habis pemutihan terakhir sebagai fasilitas yang kita berikan mereka untuk mengaktifkan kembali kendaraannya itu di bulan Mei ini. Setelah habis pemutihan tahun 2023 ini kita mulai menerapkan untuk penghapusan database ini. Sesungguhnya database ini nanti akan kita identifikasi kendaraan-kendaraan mana yang memang menurut database kami itu mati pajak 2 tahun lebih setelah habis masa STNK. Nanti akan kita diskusikan ini untuk proses penghapusan data dengan memindahkan database tadi yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Nah, bagaimana dengan kendaraan-kendaraan yang sudah dihapuskan database-nya nanti? Seperti tadi diutarakan oleh Pak Dirlantas, mungkin ada beberapa sanksi nanti yang akan memberatkan bagi masyarakat tentunya pada saat akan mengaktifkan kembali. Karena selama ini kan sudah diberikan kemudahan untuk mengaktifkan kembali tapi tidak mengaktifkan. Maka resiko itu nanti akan kita coba kaji, kita telaah, kita buat peraturannya. Nanti apabila ingin untuk mengaktifkan kembali, apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Demikian juga mungkin untuk biaya pajaknya bagaimana nanti itu akan kami diskusikan, dan akan kita buat peraturan yang mengatur tentang itu. Peraturan bersama tentunya.
Baik, nah itu tadi ya pemirsa, informasi kepada pemirsa Jambi TV. Jadi sebelum nantinya data kendaraan Anda dihapuskan karena telat membayar pajak, yang pastinya akan lebih repot lagi untuk mekanisme di lapangannya. Jadi selagi masih ada waktu, silakan untuk melakukan pemutihan pajak yang masih akan berlangsung sampai tanggal 6 April 2023. Kita beralih kepada Pak Doni di sini. Tadi kita sudah membahas mengenai aturan penghapusan data kendaraan. Yang pastinya kita juga berharap selain masyarakat sadar untuk membayar pajak, juga kita harapkan juga sadar dan taat berlalu lintas sehingga minim terjadinya kecelakaan. Nah, untuk di Jasara Harja sendiri nih Pak, dalam keselamatan berkendara, apa nih himbauan dari pihak Jasara Harja sendiri kepada masyarakat Provinsi Jambi? Himbauan kepada masyarakat Jambi, khususnya pengendara kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, agar mematuhi aturan berlalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga selamat dalam berkendaraan, tidak terjadi kecelakaan, dan yang paling penting adalah masyarakat Jambi tertib dalam berlalu lintas. Baik, nah itu himbauan kepada masyarakat Provinsi Jambi. Pastinya tidak kita harapkan, tapi terjadinya nanti jika terjadinya kecelakaan nih Pak, bagaimana nih terkait dengan klaim dari Jasara Harja sendiri, mekanisme di lapangannya seperti apa? Kecelakaan yang di zaman Jasara Harja ada dua ya, 33 dan 34. Jadi menurut Undang-Undang 34 tahun 1964, di antaranya adalah kendaraan bermotor menabrak pejalan kaki, kemudian tabrakan dari dua kendaraan bermotor atau tabrakan beruntun, serta kecelakaan tabrak lari yang absah kasusnya. Mekanisme sendiri, setiap kasus kejadian kecelakaan ini, masyarakat itu wajib melaporkan kasus kecelakaan ke pihak yang berwenang, karena masyarakat harus sadar hukum ya. Di mana pihak berwenang ini adalah polisi satuan lalu lintas. Selanjutnya Jasara Harja yang akan menyelesaikan santunannya. Baik, nah itu untuk himbauan kepada masyarakat sendiri apabila terjadinya kecelakaan nanti, untuk mekanisme klaimnya sudah disebutkan oleh Bapak Doni selaku Kepala Jasara Harja Cabang Jambi. Mungkin saya akan beralih bersama Pak Agus kembali di sini. Untuk target pemerintah Provinsi Jambi sendiri nih Pak, untuk pajak kendaraan di Provinsi Jambi tahun 2023 ini, bagaimana nih Pak? Jadi Provinsi Jambi itu kan berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah, itu memiliki kewenangan untuk memungut 5 pajak provinsi. Nah, 2 pajak itu melekat di kegiatan kesamsatan, yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, dari 2 item pajak provinsi tadi, PKB dan BBNKB, itu target terbesar sesungguhnya dari PAD Provinsi Jambi, yaitu sebesar 1,1 triliun. Dari 1,1 triliun ini 60%-nya itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor, yaitu kisarannya sekitar 697 miliar, itu sumbernya dari pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya 412 miliar itu dari biaya balik nama kendaraan bermotor. Ini yang menjadi target penerimaan PAD Provinsi Jambi tahun 2023 dari PKB maupun BPNKB. Oke, baik, itu untuk target dari pemerintah Provinsi Jambi sendiri untuk pajak di tahun 2023 ini. Baiklah, nanti kita akan sambung kembali perbincangan kita pada hari ini yang pastinya masih mengenai aturan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang menunggak pajak. Kita akan kembali masih di Talk Show Jambi TV. Baik pemirsa Jambi TV, kembali lagi di Talk Show Jambi TV. Pastinya masih membahas tema mengenai aturan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang menunggak pajak. Masih bersama dengan 3 orang narasumber kita di sini dari pihak BPKPD Provinsi Jambi, dari pihak Jasara Harja Jambi, dan juga Dirlantas Polda Jambi. Mungkin saya langsung kepada Pak Davi di sini. Kita ingin membahas mengenai, tadi sudah banyak juga disinggung bahwa sebelum memberlakukan mengenai aturan penghapusan data kendaraan telah dilangsungkan pemutihan pajak sebelumnya yang pastinya saat ini masih berlangsung. Bagaimana nih Pak peran dari Dirlantas Polda Jambi sendiri terhadap pemutihan pajak ini? Ya, jadi memang pemutihan pajak ini ya adalah
betul-betul satu kemudahan bagi masyarakat khususnya yang belum bayar pajak ya. Belum bayar pajak diberikan kemudahan untuk nantinya akan taat pajak gitu. Jadi di pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas ya, Angkutan Jalan tahun 2009 itu adalah mengandung makna kenapa dihapuskan kalau 2 tahun nggak bayar. Ini adalah supaya masyarakat ke depan tuh tertib membayar pajak begitu. Karena dari pajak kendaraan inilah negara atau daerah itu bisa berbuat begitu dari pajak masyarakat dan nantinya justru kembali ke masyarakat itu sendiri. Nah, kontribusi kepolisian dalam hal ini itu salah satunya dikuatkan di pasal 74 ini untuk bisa membantu pemerintah daerah supaya masyarakat tertib pajak sehingga dengan pajak itu nanti bisa berbuat atau membangun daerahnya supaya lebih maju dan lebih bagus lagi begitu ya. Jadi kontribusinya seperti itu, Mbak. Jadi kita harapannya adalah bukan mau data masyarakat yang tidak bayar pajak selama 2 tahun, bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan endingnya adalah dengan ada pemutihan ini maka masyarakat hanya berpikir bagaimana untuk membayar pajak 1 tahun ke depan. Tidak memikirkan lagi bagaimana saya harus membayar pajak 4 tahun yang sudah mati begitu maksudnya. Bagaimana saya nanti kalau sudah mati 2 tahun bagaimana ya caranya supaya bisa hidup lagi, bukan. Kita hanya berharap dengan pemutihan ini sudah ada kemudahan, berarti saya sebagai masyarakat atau mungkin masyarakat bisa berpikirnya tahun depan harus sudah membayar pajak dan kemudian membayar pajak lagi 1 tahun berikutnya sehingga lebih tertib. Jadi harapannya itu sebenarnya. Jadi bukan masalah data yang mau dipisahkan atau kita mau menghapuskan, tidak. Tapi kita ingin tapi untuk masyarakat yang memang dia tidak mau taat pajak, sudah diberikan kemudahan oleh pemerintah daerah, oleh Provinsi Jambi untuk pemutihan, tapi juga tidak dilaksanakan, dibiarkan begitu saja, ya otomatis nanti ada impact-nya. Kalau sudah dihapuskan berarti tidak boleh di jalan. Kalau tidak boleh di jalan, kalau ada di jalan ditemukan oleh petugas, maka ditindak di tempat dengan tilang dan kendaraannya diamankan. Jadi seperti itu. Itu adalah hal yang sangat terpaksa kita lakukan. Walaupun kita sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi itu terpaksa dilakukan karena memang sudah aturan seperti itu dan sudah diberikan kemudahan. Gitu. Baik. Nah, sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi khususnya kepada masyarakat Provinsi Jambi agar sadar untuk membayar pajak. Dari pihak Dirlantas Polda Jambi sendiri, Pak Davi, pastinya yang sering berhadapan langsung juga dengan para pengendara. Apakah ada nih Pak di lapangan ditemui pro kontra dari masyarakat terkait aturan penghapusan data kendaraan ini sendiri? Dengan adanya pemutihan ini nggak ada, karena pemutihan ini betul-betul kalaulah kita laksanakan kemarin aturan ini tanpa ada pemutihan mungkin pasti ada kontra. Tapi dengan adanya pemutihan ini ya mudah-mudahan saya lihat masyarakat menyambut baik dan saya yakin dengan Pak Agus juga dengan pemutihan ini untuk berapa banyak Pak kendaraan yang mati pajak, kalau tidak salah berapa ratus ribu kendaraan ya, ada datanya dia cukup banyak. Dan mudah-mudahan sekian ratus ribu kendaraan ini yang tadinya mati pajak mungkin tidak terpikirkan lagi bagaimana membayar pajak karena terlalu mahal dengan dendanya. Mudah-mudahan dengan menjadi normal tahun depan dia akan mudah untuk membayar pajak. Itu bagus ya. Kemudahan banyak sudah diberikan ya Pak ya kepada masyarakat Provinsi Jambi. Jadi nggak ada kontra, nggak ada. Semuanya mendukung dan memang berharap ya sudah saatnya Pak. Aturan tersebut diterapkan gitu supaya lebih tertib lagi, lebih taat pajak lagi, supaya nggak pajak itu dianggap main-main lah, karena pajak ini sangat membantu bagaimana meningkatkan masyarakat itu sendiri gitu kan, dengan program pemerintah juga pastinya berpengaruh dengan itu. Pajak itu sendiri. Terima kasih Pak Davi, kita akan berlanjut kembali nanti. Saya ingin beralih pada Pak Agus di sini mengenai peningkatan partisipasi pembayaran pajak masyarakat nih Pak. Apa nih yang menjadi tantangan dan kendala sendiri di lapangan dari pihak BPKP di Provinsi Jambi? Ya, terkait dengan partisipasi membayar pajak kendaraan bermotor khususnya ya. Kita lihat memang dari tahun ke tahun itu ada tren bahwa kecenderungan masyarakat ini apalagi dengan membeli kendaraan bermotor khususnya roda 2 itu sangat gampang saat ini. Biasanya ada kecenderungan beli kendaraan bermotor roda 2 tahun ini, tahun besok tidak bayar. Jadi tren itu kita coba pelajari setiap kali ada pemutihan. Namun seperti tadi diutarakan oleh Pak Dirlantas bahwa untuk membuat masyarakat ini taat membayar pajak itu kan tidak mudah. Kebiasaan itu harus kita coba lakukan pembinaan baik itu dalam rangka tertib
aturan dengan adanya razia, tilang dan segala macamnya, kita coba dulu ya dengan pemutihan-pemutihan. Jadi pemutihan ini terus kita lakukan sebelum ini, hanya memang untuk pokok baru tahun ini setelah 4 tahun yang lalu. Karena kecenderungan kalau kita adakan pemutihan pokok ini wait and see masyarakat kita. Nah inilah yang menjadi kendala kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk taat membayar pajak tadi. Karena kecenderungannya kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini masih relatif rendah sesungguhnya. Kita harapkan dengan diberlakukannya pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tadi yang diutarakan oleh Pak Dirlantas, masyarakat ini akan mendapat satu warning. Berarti kalau saya tidak taat membayar pajak tahunan, sanksi sudah menunggu ini loh. Ya, begitu. Nah, sehingga itu yang menjadi satu permasalahan kita, agar masyarakat ini dengan adanya penerapan pasal ini akan memberikan sinyal kepada mereka bahwa sudah saatnya untuk membayar pajak. Kalau tidak, maka sanksinya berat loh yang akan kita terima. Baik. Nah, untuk sinergitas sendiri nih Pak antara tim pembina Samsat selama ini berjalan, bagaimana nih Pak menurut Pak Agus? Iya, kaitannya dengan tugas kami bertiga sesungguhnya untuk sinergitas kita terjalin sangat baik Pak. Jadi kita buat peraturan bersama, ketentuan-ketentuan yang mengikat antara pelayanan yang harus diberikan oleh kami sebagai pemungut pajak kendaraan bermotor dan BPNKB. Selanjutnya Pak Dirlantas juga kaitannya dengan Regiden, dan Pak Kepala Jasara Harja kaitannya dengan sumbangan Jasara Harja yang dipungut oleh masyarakat. Ini kita sangat baik. Jadi itu sudah terjalin sinergi itu, bahkan kami tidak hanya formal. Kadang kita ada pertemuan-pertemuan informal dengan makan bersama. Yang penting topik utama, tema yang harus kita pecahkan itu bisa terpecahkan. Jadi pokoknya saling mengisi lah. Saling mengisi. Baik, untuk kemajuan Provinsi Jambi. Betul. Nah, untuk di tahun 2023 ini yang pastinya saat ini berjalan sampai dengan bulan Maret, bagaimana nih Pak angka kesadaran masyarakat membayar pajak, khususnya setelah dilaksanakan pemutihan pajak ini? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Ada Mbak, jadi peningkatan dengan adanya pemutihan ini dan juga dengan kita mensosialisasikan akan diterapkannya pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ini sudah ada tren peningkatan. Tren peningkatan ini sudah ada, apalagi dengan nantinya pertemuan kita ini sebagai sosialisasi juga bahwa kita tidak main-main loh. Aturan ini akan kita terapkan, ya kita berharap akan lebih meningkat lagi pembayaran pajaknya. Karena menurut kajian kami bahwa masyarakat itu membayar pajak setiap tahun itu tidak akan memberatkan mereka. Mereka akan berat apabila sudah lewat dari 2 tahun ini. Apalagi kalau tidak ada pemutihan, itu yang dirasakan oleh masyarakat semua. Baik, nah pastinya aturan ini akan segera berlaku. Banyak sosialisasi yang telah dilakukan seperti yang sudah Pak Agus sampaikan. Ada sosialisasi seperti apa saja nih Pak yang sudah diberikan kepada masyarakat mengenai aturan yang akan diberlakukan sesaat lagi? Ya, kita melalui, kalau kami ya, kami kan di bawah kami itu ada Kepala UPT Samsat di Kabupaten Kota. Itu kita coba sudah melakukan sosialisasi baik langsung mengumpulkan masyarakat maupun dengan spanduk baliho itu kita lakukan juga. Kita tempel, kita taruh di tempat-tempat strategis sesungguhnya untuk mengingatkan masyarakat bahwa mereka harus taat pajak loh. Mereka harus taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tahunan, dan itu sesungguhnya akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada yang bersangkutan, karena hasil dari pembayaran pajak itu kan akan digunakan untuk peningkatan pembangunan fasilitas jalan. Terus yang kedua, dari sisi jaminan keselamatan mereka pun, karena dari pembayaran pajak itu ada yang lari ke Jasara Harja, sehingga apabila ada kecelakaan baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun pihak pemakai jalan lainnya itu ikut terlindungi dengan mereka membayar pajak tahunan tersebut. Nah baik, itu tadi perbincangan dengan Pak Agus. Mungkin kita akan berlanjut bersama Pak Doni di sini dari pihak Jasara Harja Jambi. Tadi sudah menyinggung mengenai klaim sendiri dari Jasara Harja dan juga mekanismenya seperti apa. Mungkin kita akan flashback sedikit di tahun 2022 lalu. Bagaimana nih Pak realisasi klaim untuk di pihak Jasara Harja sendiri? Ya,
Di tahun 2002 yang lalu, realisasi klaim mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan tahun 2021. Dengan jumlah pembayaran santunan untuk tahun 2022 sejumlah 38 miliar. Ya, semoga di tahun ini tidak ada peningkatan realisasi klaim. Artinya seluruh masyarakat selamat sampai tujuan, baik dalam berkendaraan tertib, sehingga realisasi klaim dari Jasa Raja pun tidak meningkat. Dan yang terpenting adalah masyarakat Jambi khususnya tertib dalam berkendara. Itu harapan kita bersama pastinya ya, tertib berkendara sehingga minim terjadinya eksiden di lapangan. Mungkin kembali lagi bersama Pak Agus di sini, yang ingin kita ketahui bersama juga pastinya saya dan juga masyarakat Provinsi Jambi serta pemirsa Jambi TV nih Pak. Apa nih kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan dari pihak BPKPD Provinsi Jambi ini sendiri untuk masyarakat Provinsi Jambi? Ya. Terkait dengan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat yang ada di 10 Samsat sesungguhnya di wilayah Provinsi Jambi ini, ada beberapa kemudahan-kemudahan layanan yang sudah kita berikan, baik itu terkait dengan proses pembayaran yang tidak harus ketemu tatap muka, karena zaman sekarang kan sudah zaman online ya, IT. Nah, kita sudah ada 2 aplikasi sesungguhnya yang bisa digunakan oleh masyarakat Jambi, baik itu Samsat Digital Nasional maupun e-Samsat. Jadi Samsat regional kita punya dari tahun 2020 sudah kita aktifkan untuk Samsat e-Samsat regional, dan terakhir kita sudah bisa connect dengan Samsat Digital Nasional yang pelopori oleh Pak Dirlantas Polri melalui Korlantas. Itu sudah kita masuk ke urutan ke-10 dari provinsi seluruh Indonesia yang ikut bisa bergabung. Artinya ini kemudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak perlu membayar pajak datang ke Samsat, tapi mungkin sambil santai, sambil baring dia bisa membayar pajak. Ya. Tentunya kalau dia sudah taat pajak tadi. Nah, terus berikutnya untuk layanan lainnya kita pun sudah coba menerapkan untuk pembayaran pajak itu hanya memindai menggunakan kris QR record, itu sudah kita lakukan. Nah, ke depan kita nanti juga akan dengan Bank Jambi selain kris mungkin bisa IDC, Bu. Jadi datang ke Samsat itu tidak perlu bawa uang, tapi perlu cuman bawa kartu, gesek, uangnya sudah terbayarkan. Nah, itu dari sisi fasilitas payment modern yang sudah kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan masyarakat-masyarakat yang di perdesaan yang jauh dari layanan kesamsatan dan tidak memiliki akses internet maupun akses perbankan, karena yang tadi yang modern-modern itu harus ada 2 akses yang mereka harus miliki, akses internet maupun akses perbankan. Kalau 2 itu tidak ada atau salah satunya tidak ada, tidak bisa memanfaatkan itu. Nah, yang di luar itu kita sudah mulai membuat jangkauan mendekati masyarakat dengan pos-pos pelayanan Samsat pembantu. Jadi sudah banyak kita dirikan di tempat-tempat strategis yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat-masyarakat yang berada di luar kota, itu bisa memanfaatkan itu. Inilah beberapa kemudahan-kemudahan yang sudah kita berikan. Nah, untuk wilayah kota sendiri juga kita sudah menambah armada untuk Samsat keliling. Jadi mobile pada hari tertentu, jam tertentu itu berjalan Samsat keliling kita untuk memfasilitasi pembayaran Samsat dari masyarakat yang memang tidak bisa menggunakan pelayanan Samsat dengan payment modern tadi. Baik, pastinya udah banyak kemudahan yang diberikan dari pihak BPKPD Provinsi Jambi sendiri untuk masyarakat agar lebih mudah lagi, yang pastinya taat untuk membayar pajak kendaraan. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Agus untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, harapan ke depan nih Pak untuk masyarakat Provinsi Jambi agar meningkatnya lagi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak khususnya di tahun 2023 ini. Ya, kita berharap bahwa seperti tadi sudah sama-sama kita dengar, terkait dengan kewajiban untuk membayar pajak ini sudah menjadi faktor utama yang harus kita tingkatkan, Pak. Tadi Pak Dirlantas sudah menyatakan bahwa dengan kita membayar pajak tahunan tadi
itu tidak akan terasa berat dibanding dengan kalau sudah nunggak beberapa tahun. Itu yang kita harapkan, ada peningkatan kualitas kesadaran untuk bayar pajak masyarakat kita, karena yang akan merasakan kita sendiri. Kalau kita bayar rutin setiap tahun itu tidak akan berat. Terus yang kedua, yakinlah bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat ini kembali kepada masyarakat juga untuk mensupport pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh kami bertiga yang difasilitasi oleh layanan Samsat itu kita kembalikan ke kabupaten kota juga, Mbak. Jadi 30% sampai dengan 50% dari pembayaran pajak provinsi itu kita bagi hasilkan ke kabupaten kota. Artinya kalau provinsi dari hasil pembayaran pajak itu akan membangun jalan-jalan provinsi, kabupaten kota itu mendapat juga imbasnya karena mendapat bagian untuk membangun jalan-jalan yang ada di kabupaten kota dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Sehingga kita akan menikmati kemudahan-kemudahan dan kelancaran-kelancaran untuk berkendara di wilayah kabupaten kota maupun provinsi Jambi. Baik, terima kasih banyak Pak Agus selaku Kepala BPKPD Provinsi Jambi atas perbincangan pada hari ini. Dari Pak Doni dari Kepala Jasa Raharja Cabang Jambi, apa nih Pak harapan ke depan untuk masyarakat Provinsi Jambi? Sama sebetulnya dengan Pak Agus, ya membesarkan aja. Mungkin kalau kami yang penting masyarakat taat membayar pajak dan tertib dalam berkendara berlalu lintas sehingga semua akan selamat sampai tujuannya. Ini harapan kita bersama. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Doni selaku Kepala Jasa Raharja Cabang Jambi dan Dirlantas Polda Jambi nih Pak. Apa nih himbauan mungkin dan harapan kepada masyarakat Provinsi Jambi ke depannya? Jadi kalau kita di tahun 2023 memang sangat ingin berkontribusi kepada pemerintah Provinsi Jambi, ya tentunya kita berupaya bagaimana dengan aturan yang ada, masyarakat tadi lebih tertib membayar pajak, taat pajak. Karena dengan taat pajak itu kepada masyarakat juga kembalinya, dengan taat pajak juga berarti masyarakat taat hukum, berarti taat akan tertib juga berlalu lintas. Kalau tertib berlalu lintas berarti kecelakaan otomatis juga akan berkurang. Kecelakaan berkurang berarti masyarakatnya otomatis masyarakat yang benar-benar yang aman gitu ya, nyaman. Siapapun datang ke Jambi ya, kalau ada wisatawan pun ada yang dari daerah lain datang ke sini tentunya juga merasakan lebih tertib, lebih aman di jalan gitu ya. Jadi kalau saya sudah mengakomodir semua, ya tertib hukum, tertib pajak, tertib berlalu lintas, zero accident, seperti itu Pak. Baik, harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Davi selaku Dirlantas Polda Jambi. Terima kasih kami ucapkan kepada 3 narasumber kami pada hari ini sudah banyak membahas mengenai aturan penghapusan data kendaraan bagi kendaraan yang menunggak pajak. Pasti harapan kita bersama agar angka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di tahun 2023 ini meningkat sehingga meningkat lagi pembangunan yang ada di Provinsi Jambi nantinya. Dan pemirsa Jambi TV, itu tadi perbincangan kita pada hari ini yang pastinya untuk pemirsa Jambi TV sekali kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila salah kata perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.